Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ahsan Masrul, NIM 91020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi accountability dengan metode marker dan markerless untuk memvisualisasikan gedung bersejarah di Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah sebuah ide penelitian saya. Ini belum final sebenarnya, cuman sebagai pemenuhan tugas mata kuliah riset teknologi informasi, maka saya menjelaskan sedikit tentang ide penelitian tersebut. Nah, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu why, kenapa, mengapa saya memilih ide tersebut. Nah, ada dua alasan. Pertama, alasan informasi sejarah, yang kedua itu alasan tentang masa kini. Jadi alasan informasi sejarah itu terbagi lagi. Yang pertama itu adalah karena Indonesia memiliki ribuan bangunan bersejarah yang tercipta mulai dari masa kerajaan hingga setelah kemerdekaan. Nah, bangunan tersebut itu sangat banyak di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ada yang terkadang yang masih ada pun yang sudah lapuk, ataupun yang sudah hancur bahkan setelah tidak ada akibat mungkin beberapa kejadian atau bencana, misalkan banjir, longsor, gempa bumi, atau kebakaran mungkin, ataupun memang dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau dihancurkan pada saat peperangan seperti itu. Nah, beberapa bangunan bersejarah yang ada yang dijadikan museum, ada yang dibuatkan miniaturnya seperti itu. Namun informasi yang ada masih kurang untuk bisa dipahami oleh orang-orang yang berkunjung di tempat bersejarah tersebut. Nah, biasanya di tempat bersejarah yang ada hanya disajikan sebuah bangunan, apakah bangunan utuh ataupun sudah rusak atau hancur, ataupun berupa penyigaran dari bangunan tersebut, namun bukan lagi mirip yang aslinya, dan disajikan sebuah gambar aslinya di dalam bentuk foto atau gambar, dan beberapa penjelasan singkat di dalamnya, seperti itu. Nah, hal ini terkadang membuat orang-orang yang datang ke situ, ke tempat bangunan bersejarah tersebut, masih membayangkan kembali bagaimana sebenarnya bangunan ini zaman dahulu. Nah, hal itu juga membuat orang bosan atau malas untuk mendatangi tempat bersejarah selain hanya untuk bersuah foto di dalam sana. Nah, itulah mungkin. Dan yang kedua itu karena tour guide. Nah, karena tour guide juga memiliki batasan waktu untuk menjelaskan, karena banyaknya kebutuhan dalam penyampaian informasi oleh tour guide dan pembatasan waktu oleh yang pengelola tempat wisata bersejarah, sehingga kurangnya informasi yang diberikan tour guide kepada pengunjung. Nah, alasan kedua tadi masa kini, karena orang-orang sudah malas belajar sejarah, orang-orang sudah bosan karena hanya begitu terus, hanya dari foto dan tulisan singkat. Nah, orang-orang ingin hal-hal baru yang berupa teknologi atau digital, sehingga orang-orang dapat kembali lagi belajar sejarah, karena kita tidak boleh melupakan sejarah yang ada di negeri kita. Nah, oleh karena itu saya membuat ide tersebut, yaitu implementasi reality dalam bangunan bersejarah. Jadi gabungan masa lalu dan masa sekarang. Nah, apa tujuannya? Seperti tadi, tujuannya itu untuk membuat orang-orang yang berkunjung di tempat bersejarah mengetahui informasi yang ada di dalam gedung tersebut secara menyeluruh. Nah, yang kedua itu membantu tour guide dalam menjelaskan informasi yang ada di bawah sejarah tersebut tanpa harus lagi bergantung pada waktu yang diberikan oleh pengelola. Nah, selain itu juga insya Allah aplikasi ini tuh dibuat dalam bentuk Android, seperti berbasis Android. Nah, sebelum masuk ke metode penelitian, saya akan menjelaskan sedikit tentang objek yang dijadikan sebagai marker dan markerless. Nah, objek yang dijadikan sebagai marker adalah objek dalam dua dimensi, yaitu foto atau gambar yang ada. Yang kedua itu adalah objek sebagai markerless, adalah objek yang dalam bentuk tiga dimensi dari hasil proses scanner yang dilakukan oleh bantuan aplikasi scanner. Nah, metode penelitiannya itu seperti biasa, ada saya pengumpulan data, itu observasi, studi literatur, kuesioner, dan wawancara untuk mengumpulkan semua data tentang
bangunan bersejarah tersebut, terus saya analisis, terus saya buatkan bangun perangkat lunaknya, lalu melakukan pengujian seperti itu. Nah, itulah penelitiannya. Selanjutnya itu bagaimana hasil yang saya harapkan itu adalah setelah adanya teknologi AR ini dapat diaplikasikan pada semua bangunan bersejarah di Sulawesi Selatan dan dapat meningkatkan pemahaman mengenai bangunan bersejarah tanpa harus lagi membayangkannya kembali, tanpa harus lagi melihat foto dan informasi yang singkat. Namun di sini bisa kita melihat segalanya dalam bentuk 3 dimensi, dalam ada informasi yang lengkap, serta dalam bentuk yang modern atau digital seperti sekarang dengan teknologi augmented reality. Nah, itu mungkin dari saya sekian. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.